Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabati, teman-teman channel Kang Mur 97. Terima kasih banyak karena sampai saat ini teman-teman masih setia untuk terus memantau perkembangan channelnya Kang Mur 97. Dan teman-teman yang baru mampir di channelnya Kang Mur 97, saya ucapkan selamat datang. Semoga betah dan semoga menjadi penggemar setia channelnya Kang Mur 97. Baik teman-teman, di sini saya akan membagikan sebuah materi tentang topologi ring. Kemarin saya sudah membuat videonya tentang topologi star, kemudian juga simulasinya di Cisco Packet Tracer. Silakan nanti teman-teman buka saja channelnya Kang Mur 97. Di situ ada materinya yang sudah saya upload ya. Nah, sekarang saya akan mengupload tentang materi topologi ring ya teman-teman. Dan untuk teman-teman jika memang ini penting atau untuk tugas, bisa teman-teman dicatat ya di dalam buku, dan juga nanti bisa dipresentasikan ke teman-teman yang lainnya. Jika memang dianggap penting video yang saya berikan ini, silakan teman-teman catat. Oke, langsung saja kita ke materi tentang topologi ring. Oke, kita masuk ke materi tentang topologi ring. Materi ini berdasarkan materi komputer jaringan dasar atau pelajaran komputer jaringan dasar tentang masalah topologi ring, disusun oleh Muhammad Burtado. Dan ini adalah gambar atau picture tentang topologi ring. Jadi bentuknya seperti cincin ya teman-teman. Pengertian topologi jaringan menurut para ahli. Sebelum kita masuk ke topologi ring, kita harus tahu dulu pengertian topologi jaringan. Nah, di sini ada pengertian topologi jaringan menurut para ahli. 1. Szymon Macajewski. Pengertian topologi jaringan komputer menurut Szymon Macajewski adalah seperangkat komputer yang saling terhubung secara bersamaan satu dengan lainnya dengan tujuan utama, yakni untuk saling berbagi sumber daya. Internet adalah salah satu sumber daya yang saat ini banyak digunakan di dalam suatu jaringan komputer. Nah, sebenarnya pengertian ini sudah saya jelaskan ya teman-teman di video sebelumnya di masalah topologi star. Namun kenapa saya masukkan lagi ke sini, ya itu tadi, takut teman-teman lupa ya, ataupun teman-teman saya hanya mengulas atau hanya mengingatkan kembali ya pengertian topologi menurut para ahli teman-teman. Jadi ya silakan jika misalkan teman-teman sudah tahu, tinggal di skip saja juga nggak apa-apa, karena mungkin di video sebelumnya teman-teman sudah menulis atau sudah mencatatnya ya teman-teman ya. Pengertian topologi jaringan nomor 2 menurut Japar Nur Yudianto. Pengertian topologi jaringan komputer menurut Japar Nur Yudianto adalah suatu sistem yang terdiri dari atas sebuah beberapa komputer yang didesain untuk bisa saling berbagi sumber daya. Printer, CPU, berkomunikasi surel, pesan instan, dan bisa mengakses informasi perambahan web. Nomor 3 menurut Umi Proboyekti. Pengertian topologi jaringan komputer menurut Umi Proboyekti adalah suatu sekumpulan komputer yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melakukan tugasnya. Contoh, dua buah komputer dapat dikatakan terhubung jika keduanya bisa saling bertukar informasi. Bentuk koneksi tersebut bisa melalui kawat tembaga, fiber optik, gelombang mikro, satelit komunikasi. Pengertian topologi jaringan nomor 4 menurut Abdul Qadir. Pengertian topologi jaringan komputer menurut Abdul Qadir adalah suatu hubungan dua buah simpul, umumnya berupa komputer atau lebih, yang tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pertukaran data. Nomor 5, Ijaz El Said. Pengertian topologi jaringan komputer menurut Ijaz El Said adalah sebuah sistem di mana terdapat beberapa komputer yang saling terhubung agar bisa saling berbagi informasi dan juga sumber daya yang dimilikinya. Nomor 6, Budi Irawan. Pengertian topologi jaringan komputer menurut Budi Irawan adalah suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. 7. Kristanto.
Pengertian topologi jaringan komputer menurut Kristanto adalah sekelompok komputer otonom yang saling terhubung satu sama lain dengan memakai satu protokol komunikasi sehingga semua komputer yang saling terhubung tersebut bisa berbagi informasi, program, sumber daya, dan juga bisa saling menggunakan perangkat keras lainnya secara bersamaan, misalnya printer, hard disk, lain-lain. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Ini secara garis besar atau secara umum ya, agar kita mudah untuk menghafalnya. Topologi jaringan komputer yaitu adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel tanpa kabel ya. Penting kita ketahui mengenai topologi jaringan komputer sebelum kita membuat sebuah jaringan, yakni ada beberapa macam topologi jaringan komputer yang digunakan sesuai dengan skala jaringan, tujuan, biaya, dan penggunaannya. Beberapa macam topologi jaringan tersebut adalah seperti biasa topologi star. Topologi star ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahkan saya sudah membuat simulasi di aplikasi Cisco paket tracernya ya teman-teman di video sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan lihat saja di video sebelumnya. Topologi ring. Nah, topologi ring ini akan kita bahas pada video kali ini ya. Dan untuk simulasinya nanti saya akan buatkan videonya setelah beres materi ini ya. Nanti saya akan buat video cara simulasi topologi ring di Cisco Packet Tracer ya. Kemudian topologi bus, topologi mesh, dan topologi tree ya. Nah, di sini ada gambar atau peta topologi ring. Nah, bagaimana sih topologi ring itu? Seperti apa sih gambarnya? Kita lihat. Nah, topologi ring ini seperti ini ya. Di sini kita menggunakan 1 2 3 4 5 6. Kita menggunakan 6 komputer dan 6 switch. Jadi satu komputer satu switch ya. Nah, kalau misalkan mau lebih atau kurang bisa nggak sih? Bisa saja teman-teman ya. Teman-teman bisa kalau misalkan komputernya ada 10, 20 dan sebagainya, bisa menggunakan topologi ring ini ya, dengan menggunakan satu komputer satu switch ya. Di sini saya hanya 6 komputer saja teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa kembangkan mau berapapun juga. Oke. Kemudian topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Karakteristik topologi ring. Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Nah, topologi bus ini belum kita bahas ya, dan juga belum kita buat simulasi videonya ya. Nanti saya akan buat dulu materinya. Setelah materinya selesai, kita akan buat simulasinya, teman-teman. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah ke kiri atau ke kanan sehingga collision dapat dihindarkan. Nah, jadi paket datanya mengalir dalam satu arah, hanya satu arah. Nah, kemudian problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut karena topologi ring ini topologinya berbentuk lingkaran atau berbentuk cincin ya, teman-teman. Jika salah satu rusak, maka semuanya rusak. Berbeda dengan topologi star ya, yang kemarin sudah saya kasih materinya, teman-teman. Tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch kabel IBM tipe 6. Nah, ini tinggal teman-teman cari saja ya. Contohnya di internet tentang masalah kabel UTP atau patch kabel IBM tipe 6. Nah, di sini adalah kelebihan topologi ring. Apa saja kelebihannya? Yaitu biaya untuk instalasinya murah. Performa koneksi cukup baik. Proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah karena menggunakan satu switch dan satu komputer saja. Implementasinya mudah dilakukan. Namun
Jika ada kelebihan maka harus ada kekurangan. Jika ada kelebihan dan kekurangan maka itu dinamakan dengan kesempurnaan. Oke, kekurangan topologi ring yaitu jika terjadi masalah troubleshooting jaringan ini terhitung rumit. Nah, jika ada masalah di satu komputer maka penyelesaian masalahnya terlalu rumit, berbeda dengan topologi star ya, yang kemarin sudah saya upload materinya dan simulasinya. Pada jaringan ini tabrakan arus data sangat rentan terjadi, pasti terjadi. Karena apa? Karena hanya satu jalur saja teman-teman, mau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Oke. Koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Nah, jika misalkan dari PC 1 kita mengirim data ke PC 3, sedangkan di PC 2 di tengah-tengahnya antara PC 1 dan PC 3 itu bermasalah, maka data yang akan kita kirimkan dari PC 1 ke PC 3 itu tidak akan masuk karena di PC 2 bermasalah ya, atau terputus jaringannya di PC nomor 2. Begitupun selanjutnya kita mau mengirimkan data dari PC 1 ke PC 5, jika di PC 2 atau PC 3 nya terputus jaringannya maka akan ada masalah atau datanya tidak terkirim ya, tidak masuk. Nah, ini ucapan dari saya, semoga bermanfaat videonya. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam tulisan atau penyampaian materinya kurang dimengerti atau dipahami. Kritik dan saran dari Anda sangat membantu demi kemajuan channel ini. Nah, silakan nanti kritik dan sarannya dimasukkan di kolom komentar ya teman-teman, biar nanti saya langsung bisa menanggapi komentar teman-teman, apa saja yang kurang, apa saja yang harus diperbaiki. Karena kritik dan saran dari teman-teman sangat membantu sekali demi kemajuan channel ini ya. Kemudian sekian dan terima kasih. Nah, teman-teman, materinya sudah selesai ya, dan jika teman-teman masih kebingungan silahkan berikan komentarnya. Jangan lupa terus pantau channelnya Kangmur 97, terus dukung channelnya ke channel Kangmur 97, dan agar tidak tertinggal video-video terbaru dari channel Kangmur 97 silahkan klik subscribe ya, subscribe, kemudian klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kangmur 97. Oke, jadi saya tidak bosan-bosan kepada teman-teman, silahkan klik subscribe, kemudian aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan jika teman-teman ketinggalan video-video dari saya, silakan teman-teman buka saja atau cari saja channelnya Kangmur 97. Nah, di situ ada materi-materi tentang pembelajaran komputer dasar dan lain sebagainya teman-teman ya. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.